Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau membahas pengantar khotbah untuk Minggu tanggal 11 Februari 2024 dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Saya tidak akan membaca nasnya pada saat ini, tapi pada saat ini saya akan memberikan sedikit pandangan tentang pengantar persiapan khotbah kita pada hari Minggu tentang ketika Yesus berdoa dan bertemu dengan Elia dan Musa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berubah rupa dalam bahasa Indonesia banyak orang menerjemahkan juga dalam New International Version dengan transfigurasi, kata transfigurasi ya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berubah rupa dalam Markus 9 itu dalam bahasa aslinya adalah metamorphon. Itu menjadi dasar kata juga untuk metamorfosis ya. Jadi transfigurasi masih sangat kabur pengertiannya, hampir sebenarnya menurut saya tidak begitu mengakomodir pengertian daripada metamorfosis. Tapi sebelum saya menjelaskan metamorfosis daripada berubah rupa Yesus itu ketika bertemu dengan Musa dan Elia, saya jelaskan dulu budaya sekitar pada masa pelayanan Yesus, yaitu ketika pemerintahan Romawi yang juga memiliki budaya tersendiri tentang metamorfosis ya. Yunani dan Romawi memiliki mitos-mitos yang sama, walau tokoh-tokohnya yang berbeda. Misalnya kalau di Yunani, dewa Hermes itu sama dengan di Romawi dewa Mars ya. Ceritanya sama, hanya tokohnya yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam budaya seperti itu ada pemahaman metamorfosis. Metamorfosis itu adalah ketika mereka memiliki raja yang hebat, tangguh, dan pemenang, setelah mati akan diangkat lagi oleh mereka menjadi setengah dewa. Beberapa tahun kemudian atau ratusan tahun kemudian akan diangkat menjadi dewa. Jadi mereka mengangkat sendiri raja mereka menjadi setengah dewa atau menjadi dewa seperti itu. Dan ini metamorfosis. Begitulah pengertian metamorfosis. Tapi sering sekali ketika kata metamorfosis mungkin kalau kita munculkan ketika Yesus bermetamorfosis pada pertemuan itu, kita akan terganggu imannya. Bisa seperti itu. Tetapi kata metamorphoon adalah jujur. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, berubah rupa itu diterjemahkan dari kata metamorfosis. Jadi metamorfosis dalam bahasa Indonesia seharusnya metamorfosis, bukan transfigurasi. Tetapi kalaupun saya kurang paham arti transfigurasi, tapi kalau pemahaman saya hanya perubahan bentuk saja. Tetapi metamorfosis bukan hanya perubahan bentuk, tapi ada perubahan yang hakikatnya, sehingga berubah juga namanya. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, ulat menjadi kepompong, berudu menjadi katak, seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada nas sebelumnya dipertanyakan, siapakah aku menurut kamu? Lalu di antara mereka berkata, Mesias. Jangan katakan itu kepada siapapun. Dan nas berikut ada ayat pasal 9, Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus lebih daripada Mesias dengan metamorfosis itu. Ya, dia meninggalkan kemanusiaannya pada saat bertemu dengan kedua orang tokoh itu, yaitu Musa dan Elia. Jadi ada metamorfosis di sana. Perbedaan metamorfosisnya orang Yunani atau Romawi dengan metamorfosis dalam kitab ini, orang Yunani dan orang Romawi tidak melihat metamorfosis daripada dewa-dewa mereka. Mereka mengangkat setelah mati menjadi setengah dewa dan menjadi dewa. Tetapi dalam kisah Alkitab, 3 murid Yesus melihat langsung metamorfosis Yesus itu. Nas ini mau mengantar kita, mau menunjukkan kepada kita keilahian Yesus telah dilihat oleh ketiga murid Yesus. Berbeda dengan orang Yunani dan Romawi, keilahian dewa-dewa mereka tidak dilihat langsung oleh mata
kepala mereka. Jadi terjadi metamorfosis bahwa Tuhan Yesus, keilahian Yesus itu, ketuhanan Yesus itu telah dilihat oleh 3 murid-murid Yesus. Itulah yang berubah rupa. Bukan hanya sekedar berubah rupa itu jadi bercahaya, jadi bersinar, tetapi ada metamorfosis di sana. Saudara-saudara yang terkasih, semoga pendalaman yang singkat ini, pengantar yang singkat ini mengantar kita untuk mengaplikasikan, merefleksikannya kepada khotbah kita masing-masing. Kalaupun ada yang menurut kita, pandangan saya ini kontroversial, ya anggap saja sebagai bahan referensi, bahan perbandingan, tetapi dalam yang pasti dalam Alkitab, berubah rupa itu adalah dalam bahasa aslinya adalah metamorfoon atau metamorfosis yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengaplikasikan, merefleksikan, memperluas pemahaman ini untuk menambah pengetahuan sehingga bertambah iman jemaat. Saya Pendeta Sulmasian mengucapkan selamat melayani. Amin.